Assalamualaikum ibu-ibu semua, selamat pagi. Aduh, ini yang Waalaikumsalam. Ini daftar absen ya, absen dulu sebelum masuk, kita absen dulu ya. Sebelum masuk di absen dulu. Nah, Ibu siapa nih, kelompok mana? Ibu Hindun. Dari kelompok? Ya? Kelompok mana? Alamatnya di Saya mana? enggak. Saya ikut amen. tadi aku mbak kue, aku mau ke dalam ya. Saya bukan orang sini, tapi Seno kelompok 2. Oh, kelompok 2. namanya ada pengajian. Oke, mari kita masuk. Halo Bu Farida, assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam. Kita masuk nih dulu ya. Acara pengajian. Halo. Ini ada acara pengajian. Halo. Alhamdulillah. Selamat pagi. Iya. Oke. Ayo ibu duduk bu, ayo sini. Si cantik, ibu cantik. Halo Ibu RW. Udah diantar Bapak ya? Iya tadi. Bu RW, assalamualaikum. Sayang-sayang Halo Bu Medi. Yuk. Halo Bu. Silakan masuk Bu. Bu Rosi, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Amal. Salam. Udah absen di depan. Kurang terang tadi, agak gelap.
Kenapa? Oh? Ya. Bu. Oh itu di sini ada acara. Aduh, sakit dengkul. Tadi udah dicoba dengan satu putri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak pada kita semua sehingga kita dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Insya Allah kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Yang kami hormati guru kita Ustaz Salman Iskandar yang telah hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini. Juga yang saya hormati seluruh pengurus DKM Masjid Ar-Rahman juga yang saya hormati para sesepuh dan ibu-ibu solihah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita berkumpul dalam majelis ilmu ini dalam rangka acara Sirah Nabawiyah, yaitu pemutaran film dan tausiah untuk bersama-sama mengenang perjuangan Rasulullah SAW yang penuh hikmah dan keteladanan. Dan dari ketua majelis taklim kita, yaitu Ibu Media Tamala. Pada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mungkin tidak terlalu panjang karena kita sudah cukup banyak ya menjelaskan acara kita ini. Untuk mempersingkat waktu karena ini juga sempat ada sedikit teknis ya, jadi saya melanjutkan aja ya. Dari kami Majelis Taklim Islam saya mewakili semua pengurus mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari anggota Majelis Taklim semua, juga kepada Pak Ustadz Salman yang sudah hadir di sini jauh dari Bandung ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan perjalanannya jauh tidak sia-sia Pak Ustadz, akan membawa manfaat buat kita semua dan menjadi berkah ilmunya ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada PKM di sini, mungkin diwakili sama Bu Ini ya. Bu Ini ada nggak Bu Ini? Ya Bu Ini, terima kasih banyak atas tempat yang telah disiapkan untuk kita acara ini. Juga kita bisa kuat karena ada anggota, kalau kita ada anggota, program kita semua juga ngajaran. Jadi kita pun ya dari berusaha untuk menjalani semua program-program yang ada di Majelis Taklim ini karena semua ini adalah milik anggota. Kita kembaliin lagi sama anggota. Jadi mohon dukungannya bahwa yang kita lakukan semuanya adalah untuk anggota semua. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dalam penyelenggaraan ini atau saya dalam memberikan sambutan mohon dibukakan kekurangan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Anbiya ayat 107, surat Al-Hajj ayat 32, dan surat Al-Imran 194. Kepada Ustaz Muhammad Yusuf dan saya dirawat oleh Bapak Muhammad Mulyadi, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Bersihkanlah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengutus Rasulnya Rasulullah Muhammad SAW dengan membawa petunjuk yang benar, yaitu Al-Quran Al-Karim, dan agama yang unggul, yaitu Al-Islam, untuk dimenangkan atas semua agama dan aturan hidup yang ada, walaupun orang-orang musyrik, munafik dan kafir tidak akan pernah meridhoinya. Dan hanya Allah sajalah yang menjadi saksi atas kemenangan Islam dan kemudian tidak lupa salat dan salam semoga tetap selalu limpahkan kepada Nabi Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kemudian kepada kita semuanya kaum muslim wal mukmin yang senantiasa menjadikan Islam sebagai pedoman kehidupan dan yang senantiasa menjadikan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai suri tauladan yang baik di dalam menjalani aktivitas dan sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, ibu-ibu, ya, majelis taklim, ya, Islamic Village, ya, yang senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat
Insya Allah di dalam kesempatan yang berbahagia ini masih di momennya Maulid Rasul gitu ya, peringatan ya, mengingat ya momen dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Saya mendapatkan amanah dari Majelis Taklim Islam Village untuk ya menyampaikan dan memandu ya acara nobar nonton bareng ya Sirah Nabawiyah. Namun mungkin tidak akan tuntas gitu ya, karena filmnya ini berdurasi ada yang 3 jam, 4 jam sampai 6 jam. Tapi saya sudah menitipkan file digital dari film ini kepada panitia. Jadi ibu-ibu nanti yang paling nonton di sini hanya 1 jam saja. Setelah itu nanti saya uraikan detail-detail berkenaan dengan apa yang perlu diketahui khususnya oleh para ibu-ibu, bahwa apa yang diemban oleh baginda Nabi Muhammad SAW ini merupakan ajaran kehidupan, bukan semata-mata ya apa yang hari ini kemudian dimani bahwa Islam itu hanya sebatas ritual, tapi justru sesungguhnya apa yang diemban oleh baginda Nabi ini adalah aturan kehidupan untuk menjadikan kita selamat di dunia dan mendapatkan kemenangan di akhirat dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa mendapatkan rahmatnya, kasih sayangnya, manakala kemudian kita akan memasuki surga sebagaimana apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan kajian materi di kesempatan pada hari Senin pagi menjelang siang ini, ada nggak hal-hal yang ingin ditanyakan terlebih dulu oleh ibu berkenaan dengan kisah yang tadi mengemuka dalam tayangan film ini? Ada yang tidak dipahami nggak? Siapa yang mau menanyakan tentang film tadi ya? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, mohon maaf sebelumnya mungkin karena belum selesai atau karena kurang ilmu saya. Maka saya akan menanyakan mengenai tadi yang menyusui kan ada bawa anak juga. Berarti kan ya saudara sepusuan ya. Betul. Apakah nanti kalau saudara sepusuan tersebut akan menjadi sahabat Nabi atau menjadi Iya. Iya. Terima kasih. Iya. kasih? Nanti akan saya jelaskan di kajian ini. Yang lain, ada pertanyaan lain? Biar nyambung. Di belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian dari perilaku pun punya perilaku baik. Tapi ada yang mengatakan bahwa keluarga dari Rasulullah itu ayah, ibu, kakeknya musik, tidak masuk surga. Mohon penjelasannya. Iya. Satu pertanyaan lagi. Biar langsung nyambung dengan pembahasan nanti. Di belakang mungkin Bu. Di belakang ada. Ini, Bu, ada yang. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu sepertinya sudah beriman kepada Allah ya, karena sudah menyerahkan semuanya kepada Allah saat Percaya. serangan penjahat. Nah itu apakah sudah Islam seperti yang maksudnya seperti yang sekarang ini, Allah dan juga Aminah dan yang lain. Nah itu bagaimana Ustaz? Dan sekelilingnya itu apakah memang sudah ada orang yang beriman dan ada yang masih kafir di zaman jahiliyah? Iya, terima kasih ya atas 3 pertanyaan yang diajukan tadi ya. Ya kita bahas lagi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Iya, tadi kita sudah menyimak ya uraian dan juga ya pembahasan di dalam kajian ya melalui tayangan film tadi ya. Namun alangkah lebih baiknya kita uraikan lagi berkenaan dengan apa yang pernah dijalani dan juga dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW dari mulai beliau dilahirkan sampai kemudian beliau dikuburkan. Ya, kita mulai saja ya pembahasannya berkenaan dengan ya pertumbuhan istimewa Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah 3 pertanyaan tadi, khususnya pertanyaan kedua dan ketiga ya ini hampir bersamaan ya, hampir mirip pertanyaannya tadi berkenaan dengan keimanan, keislaman generasi sebelum Rasulullah Muhammad SAW, diantaranya adalah orang tuanya, ya kemudian juga kakeknya, apakah mereka beriman atau tidak gitu ya. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu berkenaan dengan pertumbuhan Muhammad SAW. Beliau ini kemudian dikisahkan ya dilahirkan pada hari Senin pagi tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Miladiah. Lahir di kota Mekah, bahkan kemudian juga sebelum kelahirannya. Dan pas di mana beliau dilahirkan, ini kemudian ditandai dengan berbagai peristiwa dahsyat yang terjadi di permukaan bumi. Baik itu yang ada di kota Mekah, dikisahkan di dalam bukunya atau kitab Sirah Nabawiyah Ibn al-Hisham, kemudian juga dalam kitab Syekh Abdurrahman Al-Bukhari yaitu Ar-Rahiq Al-Maktum, dijelaskan bahwa pada saat di mana baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan itu setidaknya ada sekira 50 hari sebelum baginda Nabi dilahirkan itu terjadi kegemparan dan kegentingan yang luar biasa di kota Mekah. Kenapa? Karena pasukan Gajah Abroha, ya Abroha al-Arsyam dari wilayah Yaman hendak menghancurkan Baitullah Ka'bah. Karena apa? Karena dia sebagai penguasa yang paling kuat di Jazirah pada waktu itu merasa bahwa keberadaannya tidak diakui oleh bangsa Arab. Karena Abroha al-Ashraf itu adalah orang Habasyah, orang Ethiopia, orang berkulit hitam legam. Tadi diperlihatkannya gambarannya hitam legam ya, jika dibandingkan dengan orang-orang Arab pada umumnya yang ada di Jazirah. Pada waktu itu Abroha ya menguasai wilayah Yaman, dan pada waktu dia berkuasa kerap kali orang-orang Arab dari sejauh penjuru Jazirah saat itu, termasuk juga dari wilayah Hadrami atau Hadramaut ataupun Yaman Sonaa, ini kemudian setiap waktu yang istimewa itu mereka berangkat menuju kota Mekah. Untuk apa? Untuk ziarah umroh ataupun untuk menunaikan ibadah haji. Tentu ibadah haji versi jahiliyah, ajaran Ibrahim yang sudah banyak diselewengkan dengan penyembahan berhala.
Nah pada waktu itu kemudian akhirnya Abroha al-Ashram melihat bahwa ini ada potensi pengakuan dia sebagai penguasa, sekaligus juga keberadaan dari wilayah Son'a di wilayah Yaman akan menjadi metropolis dunia Arab. Karena apa? Karena keberadaan penguasanya akan diakui pada waktu itu. Maka disitulah kemudian Abroha membangun Ka'bah versi dia, yaitu apa? Yang disebut sebagai Al-Qulais. Dan itu diundang orang-orang Arab untuk datang ke Ka'bahnya Abroha, yaitu Al-Qulais. Tapi orang-orang Arab ketika datang ke situ justru menertawakan, melecehkan, bahkan mengotorinya. Karena apa? Tidak ada nilai kesucian dari Al-Qulais jika dibandingkan dengan Baitullah Ka'bah yang ada di Mekah. Makanya kemudian Abroha cemburu berat gitunya. Sudah dia membangun tempat ibadah, dimuliakan dengan intan, berlian dan juga emas segala macam, termasuk siapa yang datang disantuni. Sebagaimana ya penduduk kota Mekah atau penduduk yang ada di Jazirah, orang-orang Arab ketika datang ke kota Mekah untuk berziarah umroh ataupun beribadah haji, dilayani oleh Khodim Haram, pelayan tanah haram, pelayan tanah suci, yaitu keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, yang dipimpin oleh kakek Rasul Abdul Muthalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab al-Quraisy. Dari situ kemudian Abroha merasa bahwa dirinya ini diusik sebagai penguasa Jazirah, makanya dia mengerahkan segenap militer yang paling tahu saat itu, yaitu pasukan bergajah, demi untuk menghancurkan Baitullah Ka'bah. Kalau Baitullah Ka'bah telah musnah, maka orang Arab tidak lagi memiliki Ka'bah, tempat di mana mereka untuk beribadah. Maka Al-Qulais akan diziarahi dan diibadahi oleh orang-orang Arab. Itu pemikiran dari Abroha al-Ashram. Makanya kemudian kalau diperhatikan tadi ada gambaran pemimpin kota Mekah, yaitu Abdul Muthalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab al-Quraisy, mendatangi Raja Abroha dengan satu pesan bahwasanya kami datang kemari untuk meminta kepada engkau, pertama, bahwa kami tidak punya maksud untuk menghalangi engkau menuntaskan keinginanmu datang ke kota Mekah. Kami sama sekali tidak akan menghalangi, karena kami tidak punya kemampuan untuk melawan pasukan bergajah kalian. Tapi yang kami minta kepada engkau, bahwa kembalikanlah harta rampasan sepanjang perjalanan dari wilayah Yaman hingga ke kota Mekah ini, karena itu milik kami, bukan milik kalian. Abroha tertawa terbahak-bahak. Bukankah engkau penguasa Mekah? Bukankah Mekah punya tempat suci? Bukankah Mekah di situ ada Ka'bah yang kalian sembah? Apa yang dikatakan oleh Abdul Muthalib? Kami tidak menyembah Ka'bah, tapi kami menyembah pemilik Ka'bah. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki bait Allah di muka bumi. Maka untuk urusan Baitullah yang hendak engkau hancurkan, maka itu urusanmu dengan Allah, bukan urusanmu dengan dirimu. Maka akhirnya kemudian Abroha menyerahkan kembali harta rampasan yang kemudian dia rampas sepanjang perjalanan dari wilayah Son'a menuju wilayah Makkah, dan dia akhirnya kemudian memperturutkan hawa nafsunya untuk menghancurkan Baitullah Ka'bah. Maka Allah kemudian menurunkan pertolongannya dengan apa? Menurunkan pasukan Ababil yang diabadikan dalam Quran surat Al-Fil, kan begitu? Ya enggak? Maka 50 hari setelah peristiwa, pasukan Abroha al-Ashram dengan ribuan pasukan gajah itu hancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pasukan Ababil. Maka kemudian dikisahkan begitu Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan dari rahim Bunda Aminah. Menariknya, istimewanya, kelahiran Muhammad SAW pun kemudian ditandai dengan peristiwa besar yang luar biasa. Karena apa? Dikisahkan kan, tadi diperlihatkan bagaimana kemudian ya sembahan-sembahan para penyembah berhala, orang-orang yang paganis, musyrik itu kemudian ya sembahan mereka, patung-patung mereka itu kemudian berjatuhan. Baik itu yang ada di kota Mekah
termasuk juga sembahan-sembahan orang-orang Arab yang ada di Jazirah Arabia, dari wilayah Hadrami sampai wilayah Syami, dari wilayah Hijaz nanti sampai kemudian wilayah Iraki, semuanya kemudian bertumbangan. Termasuk juga 14 balkon istana kekaisaran Kisra Sasani yang tersedia di kota Madain pun bertumbangan. Termasuk juga ya istana-istana begah Kaisar Romawi Bizantium yang ada di kota Konstantinopel, di Aelia Capitolina, dan di kota pelabuhan Alexandria atau Iskandaria wilayah Mesir hari ini. Semuanya bertumbangan, dan ini menunjukkan bahwa Muhammad SAW sebagai khataman nabiyyin, penutup para nabi, bahkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin di antara para nabi dan para Rasulullah, telah dilahirkan sebagai, kalau dalam bahasa orang-orang Bani Israel, dalam kitab-kitab Allah terdahulu disebut sebagai nubuatan Bani Israel tentang kedatangan Mesaya. Mesaya itu adalah juru selamat dan juru yang menunjukkan jalan kemenangan. Mesaya. Makanya kemudian kita mengenal Isa alaihissalam, Isa al-Masih. Al-Masih itu dalam bahasa Arab, Mesaya dalam bahasa Ibrani, yang mananya adalah juru selamat. Dalam bahasa Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utus engkau Muhammad terkecuali sebagai rahmat bagi semesta, keselamatan bagi sekalian alam. Jadi bukan hanya juru selamat bagi manusia, tapi menjadi keselamatan bagi seluruh alam. Ini yang kemudian dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Ibrani Mesaya, dalam bahasa Arab itu Al-Masih, dalam bahasa Al-Quran rahmatan lil alamin. Makanya kemudian segala hal yang menunjukkan kemusyrikan di antara umat manusia, kejahatan, kezaliman, dan berbagai hal yang merusak akidah di antara umat manusia yang sebelumnya diutusnya para nabi dan para rasul di antara bangsa-bangsa manusia adalah untuk menyelamatkan umat manusia dan mendapatkan kemenangan di hari kelak. Ini telah diselewengkan oleh bangsa-bangsa manusia. Maka bentuk penyelewengan yang ada di permukaan bumi itu kemudian berjatuhan pada saat di mana Muhammad SAW itu dilahirkan. Kemudian berikutnya yang kedua kita lihat ya, bahwasanya ya tadi sudah diperlihatkan ya tampilan gambar dalam filmnya bahwa kedatangan Halimatus Sya'diyah ya dari Bani Sa'ad, satu di antara kabilah kecil di antara orang-orang Bani Saqif di perbukitan Thaif, ini datang ke kota Mekah demi untuk nyambi gitu ibu-ibu ya. Mereka itu orang-orang Bani Saqif adalah ya mereka para peladang dan juga para juru ternak. Maka pada saat dimana ya hewan-hewan yang mereka ternakan itu sudah kemudian mendapatkan panen rayanya dengan diperjualbelikan, kemudian juga disembelih sebagai hewan kurban, maka kemudian mereka pun ketika mereka tidak mendapatkan lahan garapan di perkebunan dan pertanian di wilayah perbukitan Thaif, maka kemudian ya ibu-ibu di antara mereka ini kemudian nyambi untuk menyewakan air susu mereka kepada orang-orang dari kabilah-kabilah terkuat, kabilah-kabilah terkaya yang ada di Jazirah Arabia. Satu di antaranya perempuan Bani Saqif, khususnya dari kalangan Bani Sa'ad, datang ke kota Mekah untuk menawarkan sewa air susu mereka kepada bayi-bayi yang terlahir di kalangan orang-orang Quraisy. Dan kita akan paham bahwasanya Halimatus Sya'diyah itu dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian dihantarkan menjadi ibu susu pilihan bagi tumbuh kembangnya Muhammad SAW. Bahkan dikisahkan dalam sirah nabawiyah baginda Nabi diasuh oleh Bunda Halimatus Sya'diyah itu selama 6 tahun di perbukitan Thaif di antara Bani Sa'ad dan juga Bani Saqif. Patah rasanya untuk kita semua. Kenapa sih kemudian orang-orang Quraisy, perempuan-perempuan Quraisy, ibu-ibu yang kemudian memiliki anak di antara mereka justru kemudian menitipkan
putra-putra mereka kepada perempuan-perempuan, kepada ibu-ibu dari kalangan Bani Saqif yang berbeda kabilah, berbeda tempat tinggal, dan berbeda budaya dengan orang-orang di kota Mekah. So ibu-ibu kersada misalnya punya putra, dititipkan untuk diasuh kepada pihak lain dan bahkan disusui oleh ibu dari keluarga, kan belum tentu kan. Namun ternyata di kalangan orang-orang Mekah, mereka memiliki alasan logis kenapa kemudian mereka menitipkan putra-putra di antara mereka kepada perempuan di kabilah lain ataupun di tempat bermukim yang lain. Alasan yang pertama, kita paham ya, pasti ibu-ibu paham bahwa ASI itu, nah ketika kemudian ibu-ibu yang menyusui ya anak-anak di antara ibu masing-masing, tentu itu satu di antara bentuk KB alami, ya enggak? Jadi rahim itu ya termasuk juga ya pembentukan ya indung telur sampai melahirkan telur baru yang siap untuk dibuahi. Ini akan terhambat prosesnya pada saat dimana ibu itu tengah menyusui. KB alam itu seperti itu. Karena ini kuasa Allah untuk menentukan bahwa bayi yang baru dilahirkan itu harus cukup nutrisinya sebelum ibu itu mengandung dan melahirkan kembali. Maka kabar alami terbaik itu adalah dengan menyusui. Dan diketahui bahwa orang-orang Arab Quraisy di kota Mekah, mereka ingin menjadi kabilah paling hebat, paling kuat, paling besar, paling megah, paling berjaya di antara kabilah-kabilah lain yang ada di Jazirah Arabia, karena mereka memiliki keistimewaan kota Mekah dengan keberadaan Baitullah Ka'bah di dalamnya. Maka kamilah yang punya kewajiban untuk menjaga dan memuliakan Baitullah Ka'bah, warisan dari nenek moyang kami Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Maka oleh karena itu kami butuh banyak jumlah di antara kabilah. Kalau jumlah kabilahnya banyak, maka kekuatan kami pun adalah kekuatan yang besar, megah, dan kuat. Alasan jahil di antara orang-orang Arab. Namun ternyata ada alasan medis yang kemudian juga dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu. Bahwa wilayah orang-orang Mekah yang ada di lembah itu adalah wilayah yang kerap kali kemudian terjadi berbagai bencana. Mun hujan, mun sakitu ngobangna tinantos janten ngaluyah syaitan. Jadi ngerti nggak ya? Jadi kalau hujan sangat deras, jangankan dulu ya, ketika ya era ya sains dan teknologi belum mengemuka, ya saat ini pun kemudian ketika era kerajaan Saudi, kalau hujan sangat deras, ini kemudian bisa kemudian melimpahi air yang sedemikian banyak ke lembah kota Mekah. Makanya kemudian sering kali kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, demi pertumbuhan, kesehatan dan juga kebaikan bagi para jabang bayi, maka mereka lebih baik diungsikan daripada tetap bermukim di kota Mekah. Termasuk juga kalau diperhatikan bahwasanya kota Mekah itu adalah tempat metropolisnya bangsa Arab pada waktu itu, karena tiap waktu dikunjungi, didatangi oleh orang-orang yang hendak menunaikan ziarah umroh atau setahun sekali melaksanakan ibadah haji. Maka tempat lalu lalangnya orang nyaman sekali, hijau perbukitannya, kemudian juga banyak buah-buah dan sayuran yang kemudian bisa kita dapatkan di situ. Nah ini yang kemudian kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendatangkan Halimatus Sa'diyah ya demi mengambil bayi mungil Muhammad SAW untuk diasuh selama kurang lebih 6 tahun lamanya. Dan tadi diperlihatkan tampilan gambarnya bagaimana unta yang sebelumnya ditunggangi oleh suami Halimatus Sa'diyah dan Halimatus Sa'diyah awalnya mau dijual, bahkan akan disembelih dengan harga yang sangat murah. Karena apa? Karena memang tidak terlalu dibutuhkan dan kurus kering. Namun ketika disembelih ternyata lepas dan lari. Kemana? Larinya ke kediaman Bunda
Aminah binti Wahab, yang di situ ada bayi mungil Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat dimana kabur, nah ketahuan oleh Halimah, dikejar juga oleh Halimah, dan akhirnya Halimah tiba di kediaman Bunda Aminah binti Wahab. Patarosannya ke orang sadayana, kenapa kok bisa seperti itu? Itulah kuasa Allah, iradah Allah, kehendak Allah untuk mempertemukan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ibu susu terpilihnya. Dan pada waktu itu juga ya Halimatus Sa'diyah tengah mengendong bayi mungilnya, yaitu sosok yang disebut sebagai Syaimah binti Al-Harith As-Sa'diyah. Maka dia itu menjadi kakak sepersusuan baginda Nabi. Pertanyaan berikutnya, apakah masuk Islam ataukah tidak? Maka pada saat terjadinya perang Hunain pada sekira tahun 630 Miladiyah atau 8 Hijriah, pada saat dimana kaum muslim berhasil mengalahkan orang-orang Bani Hawazin di lembah Hunain, satu di antara kabilah yang ada di kalangan orang-orang Bani Hawazin itu adalah Bani Saqif dan Bani Sa'ad. Disitulah kemudian Saimah binti Haris As-Sa'diyah, putri dari Halimatus Sa'diyah dan saudara perempuan sepersusuan baginda Nabi, datang ke hadapan Rasulullah dan menyatakan bahwa dirinya adalah, ya Muhammad, aku adalah kakak perempuanmu. Dan disitulah kemudian Halimatus Sa'diyah menyatakan ikrar syahadatainnya di hadapan baginda Nabi. Dan disitu kemudian menjadi penanda awal Bani Sa'ad di perbukitan Taif, termasuk juga Bani Saqif pada umumnya. Mereka berbondong-bondong datang ke hadapan baginda Nabi untuk menyatakan keimanan keislamannya. Dan satu di antara doa baginda Nabi untuk Bani Saqif dan Bani Sa'ad, ya Rob, lembutkanlah hati mereka untuk menerima kebenaran Islam ini. Tersenyum. Kemudian beliau itu kemudian menangis dan ditanya oleh Aminah, ya Halimah, kenapa engkau menangis? Dan jawabannya jelas. Sebelumnya ASI di sebelah kanan itu kemudian hanya sekali keluar pada saat dimana ya Saimah binti Haris As-Sa'diyah menyusui. Setelah itu, ketika beliau pergi meninggalkan perbukitan Taif untuk tiba di kota Mekah, air susu sebelah kanan itu tidak keluar, dan baru keluar lagi setelah disusui oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, kenapa kemudian sebelah kanan? Karena itu kita selalu mengawali dengan kebaikan, pasti diawali dengan sebelah kanan. Yang kedua, bahwasanya penelitian modern hari ini secara medis, bahwasanya air susu ibu yang keluar dari sebelah kanan itu memiliki nutrisi yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan ASI yang keluar dari sebelah kiri. Biasanya kita gendong kan. Penelitian medis terbaru, dan itu dibuktikan dengan apa yang dialami oleh Rasul pada saat dimana beliau hanya mau tinggal Aminah binti Wahab dan juga Abdul Muthalib bin Hashim bin Abi Manaf, maka baginda Nabi semenjak usia 8 tahun sampai usia sekira 20 tahunan diasuh dan dibimbing oleh Abi Thalib bin Abdul Muthalib, paman beliau. Ya, karena adik dari Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, pertanyaan sederhananya juga untuk kita begitu. Ibroh apa yang didapat? Pelajaran penting apa yang didapat pada masa pertumbuhan Rasulullah SAW? Kenapa kemudian beliau ini kemudian ya sebelum dilahirkan pada usia ya sekira 2 ataupun 6 bulan dalam kandungan Aminah binti Wahab, bapaknya yang bertanggung jawab, bapaknya yang harusnya menanggung kehidupan bayi mungil Muhammad SAW, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib, itu kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanan ya untuk nyiar kasab, untuk menunaikan tanggung jawabnya mencari nafkah yang halal bagi keluarganya, dipanggil dalam perjalanan niaga ke wilayah Syam. Kemudian juga harus dipisahkan dengan Bunda Aminah, ibundanya sendiri. Dengan apa?
apa? ASINya tidak lancar keluar. Tapi dipilih yang kemudian ibu susu terbaik itu Halimatus Sa'diyah, dijauhkan dari kota Mekah ke wilayah perbukitan Thaif. Setelah itu kemudian usia 6 tahun, baru beberapa bulan kemudian diasuh oleh Bunda Aminah. Bunda Aminah pun kemudian dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat di mana menuju wilayah Abwa dan menziarahi makam suaminya Abdullah bin Abdul Muthalib di kota Yatsrib, di kota Madinah. Tak lama setelah kemudian Abdul Muthalib hanya bertanggung jawab untuk mengasuh baginda Nabi 2 tahun saja. Pertanyaan sederhananya untuk kita, kok sebegitu menyedihkannya hidup Muhammad SAW? Beliau tidak menjalani masa-masa belianya, masa-masa kecilnya sebagaimana idealnya seorang anak yang mendapatkan kasih sayang penuh dari orang-orang terdekatnya. Inilah ibroh yang luar biasa bagi tumbuh kembangnya pemimpin juru selamat dan juga juru terang bagi sekalian alam. Karena apa? Yang namanya Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulullah tidak bergantung pada manusia. Dia diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perhatikan Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu tunggal, tidak ada sekutu baginya. Allah Samad. Allah tempat kita bergantung. Allah tempat kita minta. Allah lah tempat kita memohon. Itulah keikhlasan lillahi ta'ala itu. Dan Allah mengajarkan langsung bagaimana bentuk penghambaan seorang manusia kepada Rabb-nya. Makanya kemudian suri teladan abadi untuk kita ikuti dialah Muhammad SAW. Sedari awal beliau dilahirkan sudah mendapatkan karunia berupa ujian untuk mengokohkan, menguatkan dan menjadikan dirinya adalah pemimpin paling istimewa. Bisa dipahami Bu ya? Ibroh yang bisa kemudian dapat. Kenapa kemudian baginda Nabi mengalami masa-masa ujian seperti itu bahkan pada saat dimana beliau lahir dan tumbuh kembangnya. Inilah keistimewaan beliau sebagai manusia pilihan, manusia terbaik yang selayaknya menjadi suri teladan abadi untuk kita ikuti. Kemudian kita lihat yang berkenaan dengan pertumbuhan muda belia hingga kedewasaannya. Dikisahkan bahwa pada saat dimana beliau berusia 12 tahun, Abu Thalib bin Abdul Muthalib paman beliau ini kemudian mengajak baginda Nabi Muhammad SAW pada waktu itu untuk belajar berniaga ke wilayah Syam. Dan ternyata pada saat dimana beliau ini kemudian menempuh perjalanan ke wilayah Syam, pada saat dimana mereka tiba di wilayah Busra, hanya berjarak sekira 20 km saja dari Aelia Capitolina ataupun Darussalam atau Yerusalem Baitul Maqdis Palestina hari ini. Maka pada saat dimana singgah di wilayah Busra, ini kemudian bertemu dengan pendeta Buhairah. Dan pendeta Buhairah itu kemudian memandang takjub perjalanan dari kafilah niaga orang-orang Quraisy dari kota Mekah menuju wilayah Syam. Karena apa? Sepanjang perjalanan kafilah niaga yang dipimpin oleh Abu Thalib bin Abdul Muthalib pada waktu itu, ternyata awan di atas langit itu terus mengikuti kafilah niaganya Abu Thalib yang di situ ada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga pendeta Buhairah menyaksikan yang namanya bebatuan ternyata berserak dan kemudian terdengar seperti beruluk salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, terdengar di kuping dari pendeta Buhairah. Kemudian juga terlihat bahwasanya yang namanya pepohonan yang dijalui oleh rombongan tadi merunduk. Seperti apa? Seperti menundukkan dirinya untuk sama-sama bersujud di hadapan Muhammad SAW yang pada waktu itu ikut bersama dengan rombongan kafilah niaganya Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Maka kemudian Buhairah langsung memerintahkan kepada murid-muridnya, tolong hentikan jamaah perniagaan dari wilayah Mekah tadi.
panggil mereka ke tempatku dan persiapkanlah jamuan istimewa untuk rombongan tadi. Padahal sebelumnya pendeta Buhairo sama sekali tidak pernah menjamu jamaah manapun. Kenapa? Dianggap berbeda keyakinan dengan pendeta Buhairo pada waktu itu. Namun ketika menyaksikan tanda-tanda alam yang menunjukkan berita nubuatan Bani Israel di dalam Taurat atau Tauratnya Musa alaihissalam dan Injilnya Isa alaihissalam, terungkap bahwa khataman nabiyyin, penutup para anbiya itu telah wujud. Tanda-tandanya akan disertai dengan tanda-tanda alam yang disaksikan oleh pendeta Buhairo pada waktu itu. Akhirnya ditanya, ya pendeta Buhairo, apakah engkau tidak suka bahwa kami ini makan semua dari apa yang kau hidangkan, hingga engkau mengitari kami terus-terusan seperti ini? Dan akhirnya pendeta Buhairo mengatakan, adakah di antara kalian yang belum makan? Akhirnya Abi Thalib bilang, ada. Yaitu apa? Tuh anakku yang tengah menunggu hewan-hewan tunggangan kami, sekaligus juga barang dagangan kami. Iyalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian pendeta Buhairo itu segera meminta Muhammad untuk datang ke kediaman pendeta Buhairo. Maka ketika tiba, langsung Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik lagi keluar, karena beliau tidak suka ada berhala. Satu di antaranya adalah tanda salib. Maka kemudian akhirnya pendeta Buhairo mengajak Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke tempat di mana beliau biasa mendaras kitab yang itu steril dari berhala dan steril dari tanda salib. Disitulah kemudian pendeta Buhairo bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan, ya Muhammad, demi Tuhan bangsa Arab Quraisy, demi Lata, Uzza, Manat, dan Hubal, aku bertanya kepadamu dan mohon engkau menjawab dengan jujur. Maka baginda Nabi Muhammad SAW kecil pada waktu langsung memalingkan wajahnya dengan wajah tidak suka. Berhentilah wahai pendeta berkata-kata tentang sembahan bangsa Arab, karena sungguh kami membenci apa yang dilakukan oleh bangsa kami. Maka pendeta Buhairo tersenyum. Nah, ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua kemudian, ya Muhammad, bolehkah kami melihat bagian belakang dari punggungmu untuk kami ketahui lebih lanjut? Maka baginda Nabi Muhammad SAW beliau pada waktu mengatakan, dipersilakan. Ketika dibuka, maka terlihat tanda kenabian. Di situ ada tanda Muhammad Rasul Allah. Maka kemudian akhirnya pendeta Buhairo langsung memeluk erat, ya Muhammad, tanda-tandanya sudah terwujud nyata di hadapan kami saat ini. Maka kami mohon kepadamu ya Muhammad, janganlah engkau meneruskan perjalananmu menuju wilayah Syam, karena sesungguhnya kami mengkhawatirkan orang-orang yang tidak ridho sebagaimana kami akan berusaha untuk mencelakaimu, bahkan membunuh. Yaitu apa? Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel. Lan tardo angkal Yahudu wala nasoro hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti jalan kehidupan mereka, jalan kehidupan Yahudi dan Nasrani. Oleh paman beliau Abi Thalib bin Abdul Muthalib pada saat dimana beliau berusia 23 tahun hingga 25 tahun, beliau ini ingin hidup mandiri, tidak bergantung kepada keluarga pamannya. Maka beliau berupaya untuk berniaga. Pada saat dimana beliau berniaga di pasar Ukaz yang ada di kota Mekah, beliau ini kemudian didatangi oleh salah seorang di antara jamaah umroh dari Yaman.
Jamaah umroh dari Yaman itu datang ke hadapan baginda Nabi, membeli barang-barang keperluan dia selama bermukim di kota Mekah. Dan pada waktu itu jamaah umroh dari Yaman itu berpesan, "Ya Muhammad, aku beli barang-barang yang kami butuhkan selama bermukim di kota Mekah, namun kami mohon engkau jaga terlebih dahulu karena aku ingin menunaikan tawaf terlebih dahulu." Akhirnya apa? Bagi Nabi bersedia untuk dititipi barang yang sudah dibeli di kiosnya, di warungnya. Akhirnya si orang Yaman tadi tawaf, kemudian menyelesaikan ibadah umrohnya. Ya, setelah itu kemudian dia pulang ke wilayah Yaman. Lupa dia bahwa barangnya tertinggal di warung dagangnya baginda Nabi. Setelah 3 hari baru ingat, iya, gue telah beli barang di warungnya Muhammad. Akhirnya balik lagi ke kota Mekah untuk mengambil barang yang sudah dia beli. Ternyata Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama 3 hari pada waktu itu beliau tetap ada di warungnya menunggu kedatangan si orang Yaman tadi yang telah membeli barang dagangannya. Maka kemudian si orang Yaman itu kemudian terkaget-kaget luar biasa. Engkau adalah Al-Amin, engkau adalah manusia yang bisa dipercaya. Maka demi untuk membuktikannya, dia kemudian bertawaf dan kemudian setelah itu mengumumkan, ketahuilah ya ayyuhal nas, ya ayyuhal basyarun, ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, ya ayyuhal ahlul Makkah, ya ayyuhal Quraisy, wahai sekalian orang-orang Mekah, wahai sekalian orang-orang Quraisy, ketahuilah ada di antara kalian manusia yang luar biasa. Dialah Muhammad bin Abdullah. Aku telah membuktikannya. Dialah sesungguhnya Al-Amin. Ada manusia yang bisa dipercaya di antara orang-orang jahil dan di antara orang-orang musyrik Quraisy. Dialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejak itulah kemudian beliau dikenal sebagai Muhammad Al-Amin, Muhammad yang bisa dipercaya. Lisannya selalu terjaga, tidak pernah berdusta. Amanah selalu beliau jaga, tidak pernah hianat, dan beliau selalu menetapi apa yang telah dijanjikan dan telah dilisankan. Maka pada saat itu kemudian ada salah seorang di antara konglomerat bangsa Arab di kalangan kaum wanita, yaitu Khadijah binti Huwailid al-Kubra, yang butuh sosok yang bisa dipercaya untuk menjadi kepala kabilah niaganya ke wilayah Syam. Maka Muhammad Al-Amin itulah yang kemudian diminta untuk mengepalai perusahaan niaganya Bunda Khadijah ke wilayah Syam. Dan di situ kita mengetahui bahwasanya pada saat dimana di wilayah Syam, perniagaan Bunda Khadijah itu mendapatkan keuntungan luar biasa karena keberadaan dari sosok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mahir dan terampil dengan amanah perniagaan yang beliau dapatkan. Dan bahkan ketika pulang dari wilayah Syam menuju kota Mekah kembali, di tengah jalan ini beliau bertemu dengan Rahib Nastura. Disitulah kemudian baginda Nabi Muhammad SAW duduk di bawah naungan sebuah pohon. Dan akhirnya kemudian Rahib Nastura itu bilang kepada Maisarah, "Ya Maisarah, temanmu yang sedang menepi dan istirahat di bawah naungan pohon itu, dialah Nabi Allah. Dialah sosok yang ditunggu oleh semua bangsa manusia, karena dia adalah juru selamat Mesayah penutup para manusia." Tandanya apa? Karena tandanya yang namanya awan tetap menaungi dan pohon-pohon itu merunduk di hadapan baginda Nabi untuk apa? Menaungi baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan menurut keterangan para ulama tasawuf dikatakan bahwa kenapa Muhammad SAW kalau bepergian selalu dinaungi oleh awan yang terus mengikuti dirinya, karena matahari akan sungguh merasa malu cahayanya
akan terlihat gurih jika dihadapkan dengan keberadaan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagi Nabi tubuhnya ini bercahaya dan tidak memiliki bayangan. Makanya para sahabat mengatakan, kalau kalian ingin mengetahui siapa bayangannya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dialah Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah setiap hari, setiap waktu nguntit kemanapun baginda Nabi untuk apa? Menuliskan hadis, apa yang beliau lihat, apa yang beliau dengar, dan apa yang beliau saksikan dari perbuatan baginda Nabi sepanjang hari itu. Makanya kemudian di antara rijalul hadis, para penulis hadis yang paling banyak mengutip kehidupan baginda Nabi dari hadis-hadisnya, dialah Abu Hurairah. Karena apa? Dialah yang dijuluki oleh para sahabat sebagai bayang-bayang Muhammad di muka bumi. Karena Muhammad tidak memiliki bayangan. Bayangannya itu adalah Abu Hurairah. Kan mungkin terus. Nah ini yang kemudian terjadi. Nah ini jadi kalangan agamawan dari kalangan Bani Israil, baik itu adalah para rahib Yahudi ataupun para pendeta Nasrani, mengetahui tentang karakteristik dan ciri dari Muhammad Nabi Allah. Nah setelah kemudian akhirnya mendapatkan keuntungan luar biasa dari perniagaan di wilayah Syam, makanya kemudian Bunda Khadijah pun kemudian mengajukan diri untuk meminang kesediaan baginda Nabi agar berkenan untuk jadi suami beliau. Dan baginda Nabi hanya didukung oleh pamannya Abi Thalib bin Abdul Muthalib, oleh Abbas bin Abdul Muthalib, dan juga oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, bahwa Muhammad Al-Amin adalah sosok yang pantas untuk mendampingi Khadijah atau Hira. Sosok laki-laki terpercaya Al-Amin pantas untuk menjadi pendamping hidup dari Al-Tahirah, perempuan mulia lagi bersih. Dialah Bunda Khadijah. Makanya ibrahnya luar biasa ya. Pada saat dimana baginda Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Kita lihat pada saat dimana wahyu pertama hingga dakwah pertama ini kemudian diamanahkan kepada Muhammad SAW. Quran surat Al-Alaq turun pada saat terjadinya bulan Ramadan, lebih tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, ya, 13 tahun sebelum hijrah, atau pada tahun pertama kenabian, bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 610 Miladiah, pada saat di mana Muhammad SAW berusia 40 tahun 6 bulan 21 hari. Di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya secara nyata langsung di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Rohul Amin Jibril alaihissalam di Gua Hira di Jabal Nur di kota Mekah Al-Mukarramah. Pertanyaannya, kenapa harus bertahanut, berikhtilaf, bersepi-sepian dan merenung di Gua Hira? Karena ini yang kemudian disaksikan oleh Muhammad SAW belia pada saat dimana kakek beliau Abdul Muthalib bin Hashim bin Abi Manaf sebagai Khadim Haram, pemimpin penguasa kota Mekah, pada waktu menghadapi berbagai persoalan rumit, rujit, yang sulit. Pada akhirnya kemudian beliau naik ke Jabal Nur dan kemudian merenung di Gua Hira untuk memikirkan solusi atau jawaban apa untuk menyelesaikan persoalan anu rujit, sulit, jeung rumit tadi. Akhirnya apa lagi beliau dan bagi Nabi mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh kakek beliau ketika apa? Berupaya untuk menjadi jawaban atas kejahiliahan dan kemusyrikan orang-orang Quraisy di kota Mekah. Pada saat di mana beliau berikhtilaf, bertahanut di Gua Hira, tiba-tiba beliau menengadahkan wajahnya ke atas langit mengharap pertolongan dari Allah. Tiba-tiba langit itu kemudian terbelah. Kemudian muncul sosok makhluk Allah dari ras cahaya, Ruhul Amin Jibril alaihissalam dengan wujud aslinya. Kemudian terlihat di angkasa itu Jibril alaihissalam mulai mengepakkan sayapnya, terbentang sayapnya, sebelahnya saja dikatakan oleh baginda Nabi menutup seluruh jagat raya ini. Ini baru dikepakkan sampai gitu. Baru satu, kemudian dua, gitu kan? Akhirnya begitu turun di permukaan bumi di Jabal Malaika di hadapan Jabal Nur, pada saat itu kemudian Jibril alaihissalam itu kemudian
menyatakan bahwa dirinya adalah Ruhul Amin, malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu dari Rohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya. Disitulah kemudian turun bukan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Bagaimana apa yang dialami baginda Nabi? Baginda Nabi luar biasa merasakan kedahsyatan hingga tubuhnya menggigil. Kenapa? Menyaksikan dahsyatnya makhluk Allah, ras cahaya Jibril alaihissalam dalam wujud aslinya. Hingga setelah wahyu itu masuk ke dalam hati dan jiwa Muhammad SAW, beliau segera keluar dari Gua Hira, menuruni Jabal Nur dan kembali tiba di kediaman Bunda Khadijah binti Khuwailid di kota Mekah dalam keadaan menggigil luar biasa, bukan karena kedinginan tapi karena ketakjuban, kekaguman dan juga kegelisahan yang meraja. Benarkah dia itu adalah Rasul Allah? Benarkah dia itu adalah rahmatan lil alamin? Benarkah dia itu adalah Al-Masih yang dijanjikan dalam nubuatan kitab-kitab Allah terdahulu? Karena beliau meyakini bahwa tanggung jawabnya luar biasa besar. Apa yang ada di hadapannya saat itu yaitu Bunda Khadijah binti Khuwailid At-Thahirah Al-Kubra. Dan pada saat dimana baginda Nabi menyampaikan bahwasanya beliau telah diangkat sebagai Nabi dan Rasul Allah dengan turunnya risalah Al-Quran pada malam hari itu, maka jawaban dari Bunda Khadijah itu justru membuat baginda Nabi merasa nyaman dan tenang. Inilah konsep sakinah yang diajarkan oleh Bunda Khadijah kepada para ibu-ibu di antara kita saat ini. Beliau mengatakan kepada baginda Nabi, "Ya Muhammad suamiku, sesungguhnya sejak pertama kali aku mengenalmu ya Muhammad, hanya kebaikan dan kebaikan yang aku dapatkan. Sejak kami mengetahui bahwa engkau adalah Al-Amin yang terpercaya, engkau tidak pernah berdusta, maka lisan yang engkau sampaikan kapanpun dari dulu sampai masa yang akan datang, bahkan pada hari ini, pada saat malam hari ini, engkau mengaku sebagai Nabi dan Rasulullah dengan turunnya Al-Quran pada engkau, maka sungguh aku istrimu Khadijah selalu akan mempercayaimu dan membenarkan. Ya Muhammad suamiku, saksikanlah." Maka sejak malam hari itu Bunda Khadijah langsung mengikrarkan syahadatainnya di hadapan baginda. Itulah karakteristik seorang ibu, karakteristik seorang istri yang bisa membuat nyaman tentram suaminya. Pada saat dimana baginda Nabi merasa gelisah, mungkinkah dakwah ini akan diterima oleh umat manusia? Mungkinkah dakwah ini akan tersampaikan kepada bangsa Quraisy yang musyrik dan jahil? Namun kemudian manusia pertama yang bisa menentangkan hati dan jiwanya dialah istrinya sendiri, Bunda Khadijah. Maka kemudian baginda Nabi langsung merasa tenang dan nyaman. Dan sejarah membuktikan bahwa manusia pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia adalah seorang ibu rumah tangga yang namanya Khadijah. Maka pantaslah ibu-ibu berbahagia. Teladan abadi untuk ibu-ibu yaitu Bunda Khadijah adalah manusia pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena dialah yang terpilih untuk mendampingi baginda Nabi. Makanya gelarnya At-Thahirah, perempuan suci lagi mulia. Ini yang kemudian terjadi. Berikutnya, pada saat dimana baginda Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Quran surat Al-Hijr ayat 94, "Fasda bima tu'mar waridatul musyrikin," dan sampaikanlah apa-apa yang telah diperintahkan oleh kami kepada kalian, dan berpalinglah kalian dari orang-orang musyrik. Artinya apa? Bagaimana setelah menempuh dakwah selama 3 tahun, setelah kemudian tercipta putlah di antara para sahabat, kelompok para sahabat yang dibina, dibimbing, diajari oleh baginda Nabi di kediaman Al-Arqam bin Abi Arqam selama kurang lebih 3 tahun, dan terhimpun ada sekira 40 orang sahabat yang disebut sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun.
Maka pada waktu itu kemudian setelah baginda Nabi mendapatkan kekuatan para kesatria dan panglima, di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, panglima perang Bani Hashim Bani Abdul Muthalib, dan juga Umair bin Khattab, salah seorang kesatria muda dari kalangan suku Bani Adi, salah satu pendekar yang ada di kota Mekah. Ini kemudian beriman, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surat Al-Hijr ayat 94, fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin, dan sampaikanlah oleh kalian apa-apa yang telah diperintahkan kepada kalian dan berpalinglah kalian dari orang-orang musyrik. Artinya apa? Dakwah secara terbuka harus mulai didakwakan. Maka baginda Nabi Muhammad SAW mulai dakwah secara terang-terangan dan terbuka di kalangan orang-orang Quraisy yang ada di kota Mekah pada waktu itu. Hingga kemudian muncul bentuk resistensi atau perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, atau penentangan, dalam hal ini perlawanan dari mulai takdzib, penganiayaan fisik. Ya, di antaranya ya sahabat Nabi ini kemudian mendapatkan tantangan luar biasa, siksaan fisik, seperti misalkan keluarga Amr bin Yasir yang kemudian Sumayyah ibunya dan Yasir bapaknya ini kemudian dibunuh oleh Abu Jahal bin Hisham al-Makhzumi, Abu Sufyan bin Harb al-Umawi, bahkan oleh Abi Lahab bin Abdul Muthalib al-Hashimi. Paman bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul menyihir manusia dengan kata-katanya, dengan lisannya, dengan penjelasannya, dengan dakwahnya. Itu di awal. Kemudian muqatta'ah itu pemutusan hubungan di antara orang-orang Quraisy kepada Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, kabilahnya Rasulullah SAW. Tadi di awal film, ibu-ibu menyaksikan ya, apa yang disebut oleh para penulis tarikh dan juga para penulis sirah nabawi sebagai Amul Huzni, atau tahun kesedihan, pada saat dimana Bunda Khadijah dan Abi Thalib paman beliau yang senantiasa melindungi Rasulullah ini kemudian wafat. Maka ya, kalau seandainya seorang suami, seorang bapak ditinggal wafat oleh pasangan hidupnya, oleh garwanya atau sigaran nyawa, atau orang barat menyebutnya sebagai soulmate, belahan hati, belahan jiwa, belahan jantung, belahan hidup begitu ya. Kalau ditinggal wafat oleh istrinya, maka seorang suami itu akan tidak memiliki gairah untuk menjalani kehidupannya. Itu pula yang dialami oleh Rasulullah SAW, karena beliau juga manusia, punya hati, punya jiwa. Pada saat dimana Bunda Khadijah wafat, beliau sedih, maka beliau tidak punya gairah dan punya semangat untuk menjalani hari-hari berikutnya, termasuk untuk menuntaskan dakwahnya. Oleh karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan karunia berkenaan dengan mukjizat bagi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra wal Mi'raj pada tahun 620 Miladiah atau tahun ke-10 kenabian. Ada juga yang mengatakan di tahun ke-11 kenabian. Isra wal Mi'raj kemudian diabadikan dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil ilal haram, ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Palestina yang telah kami berkahi sekelilingnya. Muhammad SAW untuk menjadi imam sholat di antara para nabi. Dan ada hadis Nabi yang kemudian ya, sudah meningkat panjang. Di situ baginda Nabi dipertemukan dengan para nabi yang paling banyak, yaitu para nabi dari kalangan Bani Israel. Bani Israel dengan para anbiyanya dipusakai tempat ibadah di Masjidil Aqsa. Ada keturunan Nabi Ibrahim, ada dua kan, Ismail dengan pemusakaan di Baitullah Ka'bah kota Mekah, Nabi Isa alaihissalam dan anak keturunannya Yakub atau Israil alaihissalam dengan keberadaan Baitul Maqdis di Yerusalem Palestina. Rasul memberitahukan dahulu orang-orang Bani Israel yang beriman kepada Allah dan risalah yang turun di antara para rasul di antara mereka
kehidupan mereka, kepemimpinan di antara mereka dipimpin, diatur, diasuh oleh para anbiya di antara mereka. Yang ketika para nabi itu wafat dikebumikan, maka akan tiba diutus lagi nabi dan para rasul di antara Bani Israel. Dan setelah keberadaan kenabian dan kerasulan pun tidak ada lagi nabi, karena aku adalah khataman nabiyyin. Yang ada di antara orang-orang beriman setelahku, kata Rasulullah, itu adalah khalifatur rasul, pemimpin pengganti rasul, untuk memimpin, mengatur, melayani, dan juga melindungi orang-orang beriman. Makanya baginda Nabi ketika wafat digantikan oleh Khalifatur Rasul al-awwal, yaitu Abu Bakar Siddiq. Kemudian Khalifatur Rasul as-tsani, yaitu Umar bin Khattab. Kemudian digantikan oleh Khalifatur Rasul yang ketiga, Utsman bin Affan. Oleh keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Terus oleh yang kelima itu Hasan bin Ali. Terus sampai terakhir 1924 di Istanbul itu Khalifah Abdul Majid kedua. Setelah beliau wafat dikebumikan di Jannatul Baqi di kota Madinah. Karena apa? Beliau berwasiat kepada keluarganya, jika aku wafat, kebumikanlah aku dekat dengan Muhammad SAW dan para khulafa atau khalifatur rasul. Jadi kalau ibu-ibu ya pernah munggah umroh dan berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga kadang-kadang suka diizinkan untuk menziarahi makam di Jannatul Baqi, walaupun ibu-ibu suka ditahan di depannya, hanya bapak-bapak yang masuk. Di situ ada makam pemimpin umat Islam terakhir, yaitu Khalifah Abdul Majid yang kedua, yang dikebumikan di Jannatul Baqi di kota Madinah al-Munawwarah. Umat Muslim hari ini tidak lagi memiliki pemimpin yang mempersatukan dunia Islam, hingga akhirnya kemudian Palestina tidak ada lagi yang menjaga. Makanya kemudian ketika ada penyerah terimaan tongkat estafet kepemimpinan di antara orang-orang beriman dari kalangan Bani Israel, para nabi, para rasul dari Bani Israel mengelilingi baginda Nabi dan menyatakan bahwasanya kepemimpinan kami telah berakhir di antara orang-orang beriman, karena kepemimpinan di antara orang beriman telah dilanjutkan oleh engkau sebagai khataman nabiyyin, penutup para nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menempatkan bumi kepada kami, kepada Muhammad SAW, minal masyriq ilal maghrib, dari belahan bumi timur hingga belahan bumi barat, masyriqaha wal maghribaha. Wa aqadil kanzaini, dan kami pun telah dianugerahi dua perbendaharaan dunia, al-ahmar wal abyad, yaitu merah dan putih. Merah dan putih itu bukan selombar bendera, Bu ya, tapi mengacu kepada konteks di mana hadis itu turun. Allah telah menganugerahi dua perbendaharaan dunia, perbendaharaan bumi, al-ahmar wal abyad. Perbendaharaan dunia itu kekuasaan kemegahan dunia. Al-Ahmar itu adalah istana merah dengan kemilau emas yang ada di wilayah kota Konstantinopel, Romawi, Bizantium, peradaban di wilayah barat. Sedangkan putih itu perbendaharaan istana putih dari kemilau dirham Sasania Persia di wilayah timur. Dua kekuasaan adidaya dunia saat itu akan tunduk pada kekuasaan Islam andaikan Rasul kembali memiliki semangat untuk mendakwahkan Islam. Janganlah berlarut dalam kesedihan. Bahkan ketika tiba di Sidratul Muntaha, hanya makhluk Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sajalah yang berhak untuk bertemu langsung dengan Robnya. Karena Pak Jibril alaihissalam pun Ruhul Amin tidak diizinkan untuk memasuki Sidratul Muntaha. Hanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tiba di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima wahyu secara private tanpa melalui perantaraan wahyu. Bayangkan oleh kita, kalau para anbiya, para rasul kan mendapatkan wahyu kan melalui Jibril alaihissalam. Ini tidak. Itu apa? Sholat. Makanya kemudian kita perhatikan perintah sholat itu, ya, kaitannya dengan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Itu apa? Al-Mi'raju, ya. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu hakikatnya mi'rajnya
setiap orang-orang beriman. Hakikatnya ketika ibu-ibu menghadapkan wajah ke arah Baitullah Ka'bah, ketika takbiratul ihram Allahu Akbar ditutup dengan salam assalamualaikum, hakikatnya ibu tengah memohon, sedang meminta, sedang berharap, sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Berikutnya ada 2 poin lagi yang saya sampaikan, ya. Bahwasanya ya, setelah kemudian beliau menerima perintah untuk menunaikan sholat, mendapatkan amanah kepemimpinan di antara para anbiya dan juga mendapatkan petunjuk untuk tetap berdakwah, bersemangat karena telah dijadikan. Bisa juga ya, jika masih ada kesempatan untuk kita diskusi dan tanya jawab, dipersilakan. Ya. Namun sebelum dikembalikan kepada ibu-ibu ya untuk mengajukan pertanyaan, saya ingin menjawab dulu 2 pertanyaan terakhir yang tadi diajukan oleh ibu-ibu. Bagaimana kedudukan dari keluarga baginda Nabi, baik itu adalah Abdullah bin Abdul Muthalib ayah beliau, ataupun kemudian ibunda beliau Aminah binti Wahab, ataupun kakek beliau dan paman beliau Abdul Muthalib bin Hashim bin Abi Manaf, dan juga paman beliau Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Di antara para alim ulama itu ada perbedaan pendapat, tapi yang paling banyak menguraikan pendapatnya bahwa mereka adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai penganut milah Ibrahim. Penganut milah Ibrahim ini juga penjelasan di kalangan para alim ulama, para fuqaha itu berbeda pendapat. Apakah kemudian berpegang teguh pada apa yang pernah diajarkan dan ditetapkan oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, dan juga putranya Ismail bin Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, ataukah sudah mulai menyimpang? Makanya kemudian pertanyaan ini juga persis sebagaimana apa yang pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada baginda Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana nasib Abdullah? Ya Rasulullah, bagaimana nasib Aminah? Ya Rasulullah, bagaimana nasib Abdul Muthalib? Maka Rasul kemudian berpaling dari pertanyaan itu. Apakah jika aku menjawab pertanyaanmu tadi akan menambah keimananmu kepada Allah? Maka pertanyaan itu adalah bukan pertanyaan yang harus ditanyakan dan tidak perlu ada jawaban. Karena hakikat berkenaan dengan hari akhir, kapan dan di mana, tempat yang kemudian akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, itu bukan ranahnya manusia, bukan ranahnya kita untuk mengetahui, tapi itu kuasa Allah. Karena hakikat kita mendapatkan rahmat Allah itu bukan karena jasa-jasa kita, bukan karena amal-amal kita, tapi hakikatnya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala menerima kualitas keimanan kita dan apa yang telah kita amalkan. Kalau kita beramal soleh itu lebih kepada di tempat mana kita akan ditempatkan, karena yang namanya surga ada 7 tingkatan. Apakah kita akan bersama dan jadi tetangga baginda Nabi, ataukah kemudian di surga yang kesekian? Nah ini yang kemudian perlu kita ketahui. Tidaklah perlu kemudian kita bertanya tentang sesuatu yang bahkan Rasul pun tidak suka dengan pertanyaan. Begitu ya. Tapi kemudian menyatakan bahwa mereka mengikuti milah Ibrahim. Buktinya apa? Buktinya kakek beliau Abdul Muthalib sangat tidak suka dengan langsung doa aja atau kita langsung doa nanti. langsung tutup doa aja bentar lagi ya. Gimana? Ya. Ya. Terima kasih ya. Mohon maaf kepada ibu-ibu ya jika tidak bisa kita tuntaskannya dengan diskusi sama-sama ya. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kemudian telah kita tunaikan dari pagi tadi sampai saat ini Allah karuniakan kebaikan, kemuliaan, sekaligus juga menjadi bukti pertanggungjawaban kita manakala kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah memenuhi tanggung jawab dan kewajiban kita untuk menunaikan thalabul ilmi, karena kita sudah sangat paham bahwa thalabul ilmi fardhun Allah bagi muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir wal walidayna warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi barakati umul kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idenya mamanya apa? Ya. Bu Irma dalam Majlis Taklim Islami Village. Selalu dihadir di sini. Mak, jangan gitu. Tahu jangan kita selalu sini kita tuh langsung kasihan lu pada ntar nggak kelihatan. Kita mau video. Soalnya dapat. Dapat sampai kuat sampai ke belakang kuat. Tidur-tiduran. Doang. Ya, video gitu ya. Nanti kalau jadi Taklim Islami Village selalu di hati. Ini boleh, kalau gini boleh ya. Majlis Taklim Islami Village selalu di hati. Lama amat sih Mama. Oke. Jangan nyunding dong, kelihatan. Tutup aja sih. Siapa yang ngomong? Yang ngomong siapa? Oke, saya ya. 1, 2, 3. Tadi harus sorry. Belum pencet. 1, 2, 3. Majelis Islami Belempot. Dari kemarin dia nalingin cepat. 2, 3. Majelis Taklim Islamic Village Selalu di hati. Video dari Bunyani sebentar ya. Udah masuk tadi. Udah. Udah.